Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi dari 10 Mesin 3. Di sini saya mau ngejelasin materi PDTM tentang K3. Nah, sebelumnya apa sih arti dari K3 itu? Nah, K3 itu artinya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, secara fisiologis K3 diartikan sebagai pemikiran dan usaha untuk memberikan jaminan perlindungan jasmani serta rohani bagi tenaga kerja secara utuh. Kalau secara umum, K3 itu keutuhan, kesempurnaan, produk atau karya, serta budaya manusia adalah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Kalau secara keilmuan, keselamatan kerja diartikan sebagai pengetahuan tentang kecelakaan kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja yang dirumuskan dalam bentuk penerapan serta pencegahannya. Nah, di K3 juga ada undang-undangnya. Nah, contoh yang pertama kita itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di situ ada isinya setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Nah, ada pula yang Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3 menyebutkan perihal perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih yang berada di sekitar lokasi dan berpotensi mengalami bahaya. Potensi bahaya bersumber dari potensi atau bahan produksi sesuai dengan peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Nah, yang ketiga ada Permenaker tahun 4 tahun 1987 tentang P2K3 atau singkatan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, di sini mengatur tentang tempat kerja sebagai tempat bernaung pemilik usaha atau pengurus yang memperkerjakan 100 orang atau lebih. Selain itu, tempat kerja selain naungan sejumlah kurang dari 100 orang dipekerjakan yang mempunyai potensi bahaya besar seperti peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, tujuan keselamatan apa sih tujuan keselamatan kerja itu? Nah, tujuan keselamatan kerja itu memberikan perlindungan. Tujuannya itu agar memberikan perlindungan secara tenaga kerja dan orang-orang di sekitar tempat kerja agar terjamin keselamatannya. Keselamatan kerja juga memastikan keamanan sumber-sumber produksi terpakai secara tepat guna maupun tepat waktu. Tujuan akhir dari berlakukan aturan keselamatan kerja adalah dalam rangka penambahan produktivitas dan kesejahteraan nasional secara berkelanjutan. Nah, syarat dasar K3 yaitu ada 17. Nah, yang pertama, mencegah dan menurunkan tingkat kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan menurunkan potensi peledakan. Yang keempat, menyediakan akses jalan menuju titik evakuasi dalam keadaan darurat. Yang kelima, memberikan P3K. Yang keempat, memberikan alat perlindungan diri kepada para pekerja. Oke. Yang keenam, yang ketujuh, mengurangi resiko kerugian akibat keracunan dan potensi munculnya penyakit akibat kerja. Oke. Yang kedelapan, memfasilitasi pencahayaan yang memadai. Yang kesembilan, menciptakan kondisi suhu ruang dan udara pada kelembapan yang dibutuhkan. Yang 10, membuat saluran udara bersih yang memadai. 11, menjaga kebersihan, ketertiban, serta kesehatan. 12, kesesuaian antara tenaga kerja dengan faktor-faktor di sekitarnya, sepertinya lingkungan kerja, peralatan kerja, dan tahapan kerja.
13. Mengamankan dan memudahkan pemindahan manusia maupun pemindahan binatang, tanaman, dan barang. 14. Mengamankan dan merawat segala macam bangunan. 15. Mengamankan dan mempermudah arus bongkar dan muat barang, penanganan barang, dan penyimpanan barang. 16. Mencegah sengatan listrik dan yang membahayakan. 17. Menyesuaikan dan memperbaiki keselamatan bagi pekerjaan yang berpotensi dan beresiko semakin besar. Nah, keselamatan umum adalah keselamatan yang menyangkut semua aspek dalam semua pekerjaan, baik itu di darat, laut, ataupun udara, yang kaitannya dengan keselamatan setiap orang dari bahaya pekerjaan selama di pekerjaan gitu. Nah, jadi di sini ada contohnya, contoh kecelakaan kerja pada pabrik. Nah, itu ada penyebabnya. Yang pertama, penyebab dari manusia. Itu kalau misalnya penyebab dari manusia biasanya tidak tertib menjalankan prosedur tata kerjanya. Kalau penyebab dari alat kerja, kemungkinan alat kerja yang digunakan sudah tidak layak atau mesin rusak atau tidak layak atau tidak bisa digunakan gitu. Nah, yang ketiga, penyebab kecelakaan kerja dari faktor lingkungan. Nah, misalnya lingkungan tidak bersih atau berminyak mengakibatkan orang jatuh dan menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, untuk yang ketiga itu pencegahannya. Gimana sih cara pencegahannya? Nah, pencegahannya itu bisa kita lakukan. Pertama, baca tata tertib dan peraturan kerja di perusahaan. Jadi kita harus mengikuti tata tertibnya agar kita selamat saat menjalankan pekerjaan. Yang kedua, kita harus disiplin kerja. Yang ketiga, sebelum kita beroperasi atau sebelum kita bekerja, kita bisa mengecek dulu mesin itu aman atau layak digunakan gitu. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau saya ada salah kata atau kurang kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.